Menjelang Rasul kita akan wafat dan sakit beliau terasa berat, uang sedikit yang masih ada disedekahkan pada orang melarat. Ketika Khalid bin Walid meninggal, pahlawan perang yang gagah berani, ditinggalkannya seorang pembantu, sebilah pedang dan seekor kuda. Waktu Umar gagah perkasa wafat, penakluk kerajaan Persia dan Roma, warisannya sehelai baju cuma dan uang sebanyak 5 dinar saja. Contoh gemilang dari masa dahulu, kami menyimak dengan penuh rindu. Bisakah kiranya pada ini zaman berulang kembali jadi teladan? Contoh gemilang dari masa dahulu, kami menyimak dengan penuh rindu. Bisakah kiranya pada ini zaman berulang kembali jadi teladan? Menjelang Rasul kita akan wafat dan sakit beliau terasa berat, uang sedikit yang masih ada disedekahkan pada orang melarat. Bila Aurangzeb meninggal dunia, Raja Moghul India makmur dan kaya, uang 309 rupiah pada rakyat miskin habis dibagikannya. Contoh gemilang dari masa dahulu, kami menyimak dengan penuh rindu. Bisakah kiranya pada ini zaman berulang kembali jadi teladan? Contoh gemilang dari masa dahulu, kami menyimak dengan penuh rindu. Bisakah kiranya pada ini zaman berulang kembali jadi teladan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi berkumpul bersilaturahim dalam program yang luar biasa yaitu Oas Ramadan yang selalu setia menemani Anda sambil menunggu waktu berbuka puasa tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema yaitu nikmatnya berzakat dan disiarkan langsung dari Puri Agung Hotel Sahid Jakarta. Tentunya kali ini kita bergabung bersama Basnas ya, akan membahas mengenai berbagai macam hal soal zakat. Kita semua paham di sini bahwa zakat adalah salah satu kewajiban sebagai umat muslim untuk membersihkan harta kita, di mana di dalam harta kita ada hak dari fakir miskin dan orang-orang lain yang ditujuannya adalah
untuk bisa menumbuh kembangkan potensi diri mereka. Dan tidak hanya itu, tentunya pada kesempatan kali ini di Puri Agung ini kami juga alhamdulillah ya, kami satu kebanggaan buat kami semua karena di sini hadir komisaris dan juga direktur dari BUMN yang ada di sini. Assalamualaikum, selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga hadir Bapak Jazuli Joeni, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di samping saya sudah ada Ketua Umum Basnas, Kiai Haji Didin Hafidudin. Oke, kita bicara mengenai zakat. Saya pernah dengar katanya potensi zakat di Indonesia itu mencapai ratusan triliun. Ratusan triliun, nggak salah ya? Dan yang sudah terkumpul itu berapa besarnya jumlahnya? Iya, baru pakai. Ya, silakan. Ya, kalau bicara potensi berdasarkan riset yang terakhir yang dilakukan oleh Basnas kerjasama dengan IPB dan IDB, itu sekitar 217 triliun setiap tahun. 217 Triliun setiap tahun. Yang sudah terkumpul? Nah, sekarang yang tercatat ya, saya tidak mengatakan yang terkumpul, tapi tercatat. Tercatat, oke. Di Basnas pusat maupun juga di Basnas di daerah maupun juga di lembaga-lembaga amil zakat sekitar 1,7 triliun. Baru 1,7 triliun? Iya, iya. Berarti yang ratusannya lagi itu masih Ya, belum ya, belum tercatat ya? Ada berbagai macam kemungkinan. Pertama memang banyak yang belum mencatatkan, mendaftarkan, melaporkan. Yang kedua juga bisa banyak yang disalurkan secara langsung dari muzaki kepada mustahik di tempat masing-masing. Dan saya yakin kalau ini terkoordinasikan dengan baik sebenarnya lebih dari itu. Saya yakin itu lebih dari apa? Lebih dari 1,7 triliun. Nah, jadi upaya kami di Basnas itu bagaimana supaya collecting dana zakat ini memang terstruktur dengan baik, kemudian terprogram dengan baik, kemudian juga dimanfaatkan dengan baik dan bisa dikerjasamakan di dalam melakukan berbagai macam program-program yang bersifat karitatif maupun juga program-program yang bersifat produktif. Itu harapan kami. Harapannya. Baik, oke, kita di sini juga sadar bahwa Indonesia sekarang sedang mulai berkembang lagi. Dalam artian sempat terpuruk perekonomian coba untuk ditingkatkan oleh Bapak Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi kita melihat juga kita sebagai badan amil zakat, di banyak badan amil zakat itu yakin bahwa dengan dana zakat sebenarnya kita bisa keluar dari krisis ekonomi. Gitu. Bagaimana dengan Kiai sendiri? Iya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah mulai dari ayat 265 ya, 266 dan 267 bahwa ekonomi umat ini, ekonomi syariah ini kan bisa dibangun dengan 3 pilar. Dan ketiga pilar ini harus dilakukan secara simultan. Yang pertama adalah peningkatan dari sektor real. Jadi sektor usaha itu harus menjadi perhatian. Yang kedua adalah lembaga keuangan syariah. Itu juga harus dikembangkan, harus ditumbuhkan, harus didukung oleh kita semuanya. Dan yang ketiga sektor zakat, infak, sedekah. Kalau ketiga ini dipadukan dengan baik, disimultankan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, saya yakin sebenarnya persoalan-persoalan bangsa, persoalan umat, walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi paling tidak faktor-faktor kendala-kendalanya bisa diminimalisir sekecil mungkin begitu. Dan kami yakin karena memang secara empirik sudah pernah terjadi dalam sejarah Islam. Pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz itu kita mengetahui di situ ketika semua ketiga sektor tadi dikelola dengan baik itu ternyata kemiskinan bisa dikurangi begitu drastis dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih sekitar 22 bulan atau 2 tahun kurang 2 bulan. Walaupun ketika itu masyarakatnya masih sederhana dan jumlah penduduk masih sedikit. Persoalannya adalah bagaimana upaya kita bersama untuk melakukan itu semuanya. Mungkin kalau kita bicara zamannya Kekhalifahan Umar bin Khattab pada zaman Rasulullah lebih gampang, lebih simpel. Kenapa? Karena ya tadi dikatakan masih belum terlalu banyak. Nah, tetapi sekarang di Indonesia saat ini kalau saya tanya tiap-tiap individu dari kita masih kecil gitu ya, kita sudah mendapatkan pendidikan zakat bahwa kalau ditanya, oh saya sudah bayar zakat kok. Banyak orang yang sudah membayarkan zakatnya. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah apakah mereka sudah membayarkan zakatnya ke badan amil zakat? Nah begitu. Nah ini kan ada PR lagi gini Kiai. Bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran kita untuk membayarkan zakat kita ke badan amil zakat? Sedangkan paradigma kita sendiri sebagai umat muslim kadang kita nggak paham
untuk itu kita masih belum paham atau mungkin masih ragu-ragu. Nanti kalau dananya dikorup gimana? Katanya begitu, Kiai. Bagaimana, Kiai?